Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi. Seorang pria di Lampung Utara ditangkap karena terpergok merekam istri tetangganya mandi. Ratusan hewan kurban yang datang ke kota Bandar Lampung diperiksa kesehatannya. Ini gratis, normal ke? Slow bro. Sejumlah lapak penjualan hewan kurban di Bandar Lampung Selasa siang didatangi tim gabungan dari Dinas Peternakan, Pertanian, dan Balai Karantina Lampung. Kedatangan mereka untuk memeriksa kesehatan sapi dan kambing yang dijual pelapak. 1, 2, 3, oke. Pemeriksaan hewan kurban meliputi pemeriksaan gigi, kuku, mata, kulit, dan air liur. Pemeriksaan ini untuk memastikan hewan kurban yang dijual sehat dan dagingnya layak dikonsumsi. Pada pemeriksaan ini, petugas tidak menemukan hewan kurban yang sakit. Petugas kemudian memasang stiker di lapak yang bertuliskan hewan yang dijual sehat dan sudah diperiksa. Untuk mencegah hewan kurban yang sakit, Dinas Peternakan Lampung meningkatkan pengawasan pengiriman ternak di daerah perbatasan. Untuk pengiriman ternak antar pulau diwajibkan disertai surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait dari daerah asal. Namun aturan itu tidak berlaku untuk pengiriman hewan kurban antar daerah di Lampung. Terutama yang antar pulau memang harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan. Dan kemudian harus ada rekomendasi ya masuk dari daerah tujuan. Kemudian kami juga karena sifatnya antar pulau sangat berharap dan pasti dibantu oleh kawan-kawan karantina yang berjaga di pintu masuk. Berdasarkan data Dinas Pertanian Bandar Lampung hingga H-10 Idul Adha 1444 Hijriah, terdapat 3.000 ekor kambing dan 1.500 ekor sapi dari berbagai kabupaten masuk ke Bandar Lampung. Kalau yang sudah kita pantau itu sapi sekitar 1.500-an. Terus kambing sekitar 3.000-an lebih ya. Ini ada kenaikan dibanding tahun lalu, Bu? Jumlah ini naik naik tapi nggak banyak. Dari mana, Bu, untuk hewan sendiri, Bu, didapatnya? Dari Lampung Selatan, dari Lampung Tengah, juga ada dari Tangkamus ya. Pemeriksaan hewan kurban ini akan digelar secara berkelanjutan, termasuk hingga penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman di Bandar Lampung menjamur. Mereka berjualan hewan kurban di pinggir jalan yang ramai dilewati warga. Di antaranya Deni Kadir, pedagang hewan kurban di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara. Untuk memikat pembeli, ia memberikan pelayanan perawatan kambing sampai H-1 sebelum Idul Adha dan pengiriman hewan kurban gratis sampai ke tempat pembeli. Sapi dan kambing yang telah dibeli diberi tanda. Selama dititipkan di kandang penjual, pembeli hewan kurban tidak lagi dikenai biaya pakan atau perawatan lainnya. Pelayanan servisnya penitipan gratis dan tidak menerima ongkir. Oh gitu. Jadi orang yang sudah beli nitip langsung boleh nitip. Ya. Nanti diantar gitu. Diantar sampai tempat. Gratis ya, Pak? Gratis. Tanpa dipungut lagi. Tidak. Gimana, Pak? Kayak tempat pembayaran dibedakan sama hewan korbannya. Termasuk ruang yang penitipan ya, Pak? Ya. Karena pelayanannya begitu bagus, jasa pengirimannya gratis. Oh, jasa pengiriman gratis? Gratis sampai tempat. Sampai tempat? Ya, Tapi tempat. Ini kambing punya
Pasirnya belum diambil? Belum, masih dititipkan sini. Oh, begitu. Gratis juga titipan di sini. Oh, jadi dapat 2 pelayanan gratis? Ya, titipan gratis, pengiriman gratis sampai tempat. Oh, jadi emang langganan setiap tahun? Ya, langganan tiap tahun. Petugas Kemenak Lampung mengimbau masyarakat lebih teliti dalam membeli hewan kurban. Selain memperhatikan terpenuhinya syarat usia hewan untuk kurban, warga juga diimbau untuk memastikan hewan yang dibeli sehat. Adalah harus hewan kurban yang secara fisik sehat. Jadi jangan sampai hewan yang ada lukanya, kemudian pincang, buta, atau kelihatan penyakit kulit dan sebagainya. Kemudian misalkan usianya sudah mencapainya belum, kan? Sudah mencapai ini belum. Kemudian yang baik itu hewannya itu jantan. Harga hewan kurban masih stabil meski muncul wabah lumpy skin disease atau LSD. Harga sapi kurban di kisaran 18 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Harga kambing kurban kisaran 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga bahan pokok masih stabil. Seperti terpantau di Pasar Kota Agung Tanggamus Selasa pagi, harga beras kualitas medium masih di kisaran Rp12.000 per kilogram, telur Rp28.000 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per kilogram. Sembako untuk pada hari ini alhamdulillah masih stabil dengan harga Rp12.000 per kilo. Untuk? Per kilonya untuk beras. Terigu Pak? Yang lainnya? Sagu untuk saat ini 8,5 per kilonya. Terigu 9.000 per kilonya. Nah, telur 28 per kilonya. Minyak sekarang udah 15,5 per kilonya. Jadi stabil. Stabil Pak ya? Harga cabai rawit Rp35.000 per kilogram, harga cabai merah keriting Rp25.000 per kilogram, harga kentang Rp13.000 per kilogram. Harga daging ayam stabil Rp35.000 per kilogram. Ayam potong Kota Agung, Pak, masih normal biasa. Sekitar di kisaran 28, 30. Kilonya 30.000 kalau kita jual. Ya. Tapi kalau dari bos 28. Cabai kayak mana Pak? Harga cabai merah untuk pasaran ini menjelang 1 minggu ini harga 25 pasaran. Bawang putih? Bawang putih 40.000. Bawang merah 35 sampai 38. Masih normal Pak ya? Masih harga normal Pak. Ya. Ke depan saya menjelang Idul Adha untuk bisa kemungkinan naik Pak. Menurut pedagang, selain harganya stabil, stok bahan pokok dan sayur mayur juga melimpah. Mereka memperkirakan harga bahan pokok akan naik sekitar 3 hari sebelum Idul Adha, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu jauh dibanding harga saat ini. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Memasuki tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah musiman mulai menjamur. Seperti terpantau di Pasar Pagi Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa siang. Banyak pedagang pakaian yang nyambi menjual buku dan perlengkapan alat tulis lainnya. Di antaranya Siti Purwanti dan Desmilia. Keduanya mencari keberuntungan di musim tahun ajaran baru tahun ini. Ia tetap menjual pakaian, namun tokonya juga menyediakan perlengkapan alat tulis siswa. Pada awal musim libur sekolah saat ini, penjualan buku masih sepi. Mereka memperkirakan perlengkapan alat tulis itu akan laris saat menjelang masuk sekolah. Ya, per hari kalau sekarang sih belum terlalu banyak sih yang beli. Cuman ya udah banyak yang nyicil. Cuman nanti kalau sudah musim libur, kemungkinan padat. Terutama itu buku, alat tulis, sama tas kos kaki itu yang baru. Gimana sih Mbak penjualan kita? Alhamdulillah lancar sih Kak. Omset kita berapa sih per hari? Alhamdulillah masuk 2 juta. Apa sih Mbak yang sering dicari oleh pembeli sendiri seperti apa? Buku, sama alat tulis. Beberapa warga mulai belanja peralatan sekolah untuk putra-putrinya. Mereka belanja buku peralatan sekolah lebih awal karena khawatir saat menjelang masuk sekolah nanti harganya naik. Beli buku, beli pena, beli pensil. Untuk apa sih? Untuk sekolah anak SMP. Anak saya udah SMP. Keperluan staf
setiap per semester masukan baru, beli apa namanya, si ikat pinggang, kaos kaki dan lain-lain itu. Harga buku tulis per pak kisaran Rp40.000 hingga Rp60.000. Harga pena Rp20.000 per pak. Harga seragam sekolah lengkap mulai Rp150.000 hingga Rp250.000. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.